Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama tentu kami sebagai tuan rumah merasa sangat tersanjung ya mendapatkan keberkahan dari kedatangan sahabat-sahabat kami dari Jawa Tengah. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan ada sedikit hal yang bisa kita sharing di sini. Alhamdulillah, mungkin salah satu tempatnya untuk pariwisata juga tempat ini juga bisa, saya anggap begitu karena tempat ini juga beberapa kali dikunjungi oleh wisatawan. Jadi ramah Muslim itu selalu juga bermakna ramah bagi semua ya. Jadi ramah Muslim tidak selalu Muslim saja yang datang, yang pernah ke sini pernah juga datang sih dari 14 negara. Jadi di Lambangan ini kita undang dari bagian kesenian, kemudian seni daerah untuk menampilkan seni masing-masing, dan alhamdulillah mereka juga bisa menikmati kondisi yang ada di sini. Ya. Tapi meskipun demikian, memang kita sebagai di Indonesia sebagai negara yang penduduknya banyak umat Islam, atau Lombok lagi yang 1000 masjid. Hari ini sebenarnya 4.500 masjid ya. 1000 di atas 1000 masjid. Jadi kami lewat pemerintah juga ingin memberikan masukan ya supaya ada aturan-aturan yang saya rasa turis-turis itu juga akan menghormati aturan-aturan yang ada. Jadi kalau berkunjung ke Lombok ya minimal pakaiannya beginilah. Saya rasa kalau kita menyampaikan itu, mereka pasti mau beli. Tapi kalau kita nggak bilang, ya mereka datang apa adanya. Ya, tapi kami sudah menyiapkan diri ketika mereka datang apa adanya seperti itu. Kami menghormati mereka sebagai tamu, dan alhamdulillah selama ini itu berjalan baik-baik saja. Nah, pariwisata Muslim ya yang ramah Muslim ya, yang ramah Muslim sebenarnya itulah indahnya kita sebagai umat Islam ya. Kalau ramah Muslim, insya Allah ramah bagi non Muslim ya. Jadi mereka-mereka yang pernah berkunjung ke sini di Nurul Haruman ini, pernah ada sahabat kami dari Australia menginap 4 bulan. Kristen ya dari Australia ya, akhirnya dia ikut puasa dan lain sebagainya karena kita juga kan diperintahkan untuk menjaga, menghormati tamu kita ya, meskipun dia bukan dari Muslim. Itu pernah kami lakukan. Sahabat-sahabat mereka setelah 2 bulan setelah itu dikirimlah 4 orang untuk belajar agama Islam di Nurul Haramain. Nah, kami bersyukur untuk ada guru kami yang bisa bahasa Inggris ya, karena ngajarin Islam terus kita nggak bisa ngomong bahasa Inggris kan susah. Kami mendengar informasi 3 dari 4 yang pernah belajar itu masuk Islam. Nah ini, jadi catatan-catatan kami bersahabat dengan non-Muslim juga itu sangat banyak. Apalagi yang non-Muslim. Kami pernah bilang kepada kawan-kawan di Departemen Agama Lombok Barat, ya, termasuk juga kepada kawan-kawan di BI dan juga di provinsi, kalau ada tamu dari luar daerah, ya, yang butuh penginapan cepat ya tetapi sederhana, segera telepon kami. Pernah ada itu ya, dari Jawa mana itu kami lupa, jam 2 malam mereka kebimbang, oke, kami siap diterima di Nurul. Jadi ini kami menganggap ini ramah sebagai saudara kita sesama Muslim ya, juga insya Allah ramah tempatnya. Apalagi kalau makanan, tak mungkin kita memiliki makanan yang haram sementara kita adalah penghuninya Muslim. Nah, ini yang kami syukuri. Jadi justru dengan datangnya sahabat-sahabat dari Jawa Tengah, kami yang ingin banyak belajar, karena setelah kami main-main ke Jawa Tengah itu pariwisata itu luar biasa banyak ya, luar biasa banyak. Kita ini masih sedikit, tapi seperti yang disampaikan tadi ya, masalah penilaian kami tidak mengetahui dari sudut apa Lombok. Saya pribadi tidak mengetahui, tapi pasti sahabat-sahabat kami di provinsi dari dinas-dinas mengetahui itu. Tapi kami dari pesantren tidak mengetahui detail-detail penilaian yang ada. Kami cuma ikut bersyukur ya.
Dengan adanya gebiar seperti itu, yang kami syukuri semakin banyak sahabat-sahabat kita yang datang dari Malaysia, juga semakin banyak yang datang di sini ya, berkunjung ke pondok pesantren ya. Kemudian juga sahabat-sahabat kami dari pondok pesantren yang lain juga sudah banyak sekali yang datang ke sini dan menginap di tempat ini ya. Dari Tangsel juga pernah datang ke sini, menginap juga di sini ya. Beberapa pondok pesantren juga datang ke sini, ada yang dulu kami kebetulan pernah, karena pertama kali itu membuat 10.000 buku digital ya. Gutenberg belum ada, di Google belum ada, share PDF belum ada. Cuma kami siang malam saja membeli scanner Logitech itu, setiap malam scan buku kebetulan kami punya itu sekitar 10.000 koleksi. Mereka datang khusus untuk itu. Jadi mereka menginap di sini, mereka bawa laptopnya, kita copyin terus bukunya. Ya, tapi sekarang kita kan bekerja di pondok pesantren dengan sedikit alat sederhana. Sekarang Google dengan perlengkapan yang ini sudah ada. Tapi kalau duluan yang mengkoleksi dulu itu, kita duluan di sini pernah di wilayah pondok pesantren. Ya alhamdulillah itu, dan kenang-kenangannya masih. Jadi orang-orang yang melakukan itu juga, ada Pak Sarduli, ada Ustaz Yusri dan sebagainya, itu juga masih merasakan ya. Nah, terjadinya silaturahim ini adalah sebuah kekuatan bagi kita ya, bagi kita bisa saling belajar ekonomi yang terutama sekarang ini di bawah binaan BI ya. Alhamdulillah ini BI ini ya secara pendeknya ingin melihat semua pondok pesantren mandiri, dan jangan hanya mandiri, mungkin kaya-kaya ya. Ya, ini doa yang yang terus menerus ya ditunjukkan dalam bentuk aktivitas ada pembinaan. Kami kemarin pondok pesantren diundang ke Al-Ittifaq di Bandung, kemudian sebelumnya juga kami mendapatkan sumbangan jamu. Hari ini sedang dibangun greenhouse dan sebagainya. Terima kasih semoga terus BI semakin baik, semakin lancar, semakin berkualitas ya. Dan kami tentunya yang merasakan bantuan-bantuan itu mengharapkan bantuan terus diberikan juga kepada pondok pesantren yang lain. Tentunya dalam hal ini BI ingin melihat bahwa kita pondok pesantren ini terus bisa maju dan bisa berkembang, terutama di bidang ekonomi. Saya menyinggung sedikit saja masalah mindset ya. Jadi mindset pondok pesantren ini kita harus bersama-sama kalau bisa kita ubah mindset itu. Rasulullah umur 12 tahun itu sudah berbisnis antar negara. Kita 12 tahun, anak kita sedang manja-manjanya. Umur 17 tahun Rasulullah diberikan kepercayaan oleh pamannya untuk mengurus bisnis yang kisarannya itu sekitar 500-an miliar. Untuk kalau diuangkan dengan uang sekarang, anak kita umur 17 tahun sedang manja-manjanya, selalu minta uang untuk beli pulsa, mau dibeliin motor, dan paling malu untuk diajak berbisnis. Ini mindset yang salah menurut saya. Karena iman, ilmu, amal. Kita beriman dengan mengucapkan la ilaha illallah, kita berilmu dengan belajar, tetapi amalnya ini ya, termasuk di pondok pesantren kami, amal ini masih kita belakangkan. Biar deh anak kita tamat dulu baru belajar mencari uang. Ini mindset yang salah. Karena umurnya adalah umur pada saat Rasulullah dan para sahabat itu mulai bekerja gigih. Kalau anak-anak muda pada umur itu gigih bekerja, maka akan muncul kreasi-kreasi yang tak terbayangkan. Ini tunggu lagi. Mahasiswa kita belum bisa menghasilkan apa-apa. Ini lebih memalukan lagi, bisa mahasiswa 20 tahun. Rasulullah itu sebentar lagi akan berhenti mengurus bisnis karena udah kaya. Melamar Khadijah dengan 100 ekor unta. Kalau 100 ekor unta itu, 1 ekor unta harganya 100 juta, itu 10 miliar dan seterusnya. Nah, artinya kalau kita memang mengajarkan iman, ilmu dan amal, bagaimana amal untuk mencari rezeki ini kita segerakan. Jangan tunggu anak kita tamat. Apa itu? Bukan tamat aliyah, bukan tamat perguruan tinggi. Tamat perguruan tinggi baru disuruh cari kerja kemana-mana. Rasulullah itu sudah sedang kaya-kayanya para sahabat ketika umurannya adalah tamat dari perguruan tinggi. Nah, ini kita ini masih sedang manja-manjanya.
mungkin akan membentuk pemikiran-pemikiran sehingga anak-anak setingkat SMP sudah mulai diperkenalkan. Tetapi anak setingkat aliyah dan SMA itu sudah bisa mencari uang sendiri, dan ketika masuk perguruan tinggi itu sedang kaya-kayanya. Saya rasa mindset ini yang harus kita bangun, ya, sehingga iman, ilmu, dan amal itu yang ketiga yang harus kita amal dalam praktek sehari-hari mencari rezeki. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru, enggak ada jarak tuh. Habis sholat cari segera rezeki Allah. Siapapun yang sholat, ya, anak aliyah sholat, begitu selesai sholat, oke ke imam, belajar sebentar di kelas. Setelah itu apa yang bisa hasilkan dari tangannya untuk mencapai itu? Kok cepat sekali kita masih kecil? Rasulullah 17 tahun itu sudah memegang tampuk bisnis yang diberikan oleh pamannya. Kita mahasiswa, masa kita belum dikasih modal? Para sahabat dan Rasulullah sedang kaya-kayanya pada umur kalian. Kalau kita kaya pada umur 20 itu semua anak-anak kita mahasiswa. Lain ceritanya kita di urusan politik, ya mana mau disogok-sogok. Disogok 100 ribu enggak, 200 ribu enggak, 1 miliar. Istilah dulu mungkin ya. Enggak lah, insya Allah enggak. Karena kita pede tetapi juga kita sudah memiliki kekayaan. Jadi ada yang kemarin saya mendengar begini ya, ini bagi saya menjadi iman. Kejarlah dunia, pasti engkau enggak akan bisa mengejarnya. Dapatkan sebanyak-banyak dari dunia, pasti jumlahnya akan sedikit dan habis. Nikmatilah dunia. Ini jangan menegasi dunia dengan akhirat. Ya, ini kita memusuhkan dunia seolah-olah itu sumber bencana. Ya, kadal faqru ayyakuna fuqran. Ya, kufran. Idza quliyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Cari uang segera setelah itu. Dan ternyata dari ahli tafsir itu menafsirkan wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'af. Jangan tinggalkan keturunan yang miskin-miskin. Ya. Kalau dibalik dalam mafhum mukhalafah, kami akan berbangga kata Rasulullah kalau kalian semua meninggalkan keturunan yang kaya-kaya, yang bisa melamar istrinya dengan 100 ekor unta. Ini untuk lamaran aja susahnya bukan main. Artinya sahabat dari akhlaknya sudah nomor 1, tetapi kita lupa sahabat itu kaya-kaya. Abdurrahman bin Auf itu meninggalkan kekayaan 7,2 triliun, ya, 7,2 triliun. Setelah dihitung-hitung oleh Umar bin Khattab yang kita kenal kerasnya, yang kita kenal Islamnya, kita kenal akhlaknya, lupa kita berapa sedekahnya? 512 miliar sedekahnya. Ini yang kita lupa. Jadi kita menjauhkan semangat memiliki rezeki. Perintah Allah itu pasti harus diikuti kan. Perintah rezeki, perintah haji, kalau nggak punya uang, nggak bisa. Perintah bersedekah, nggak punya uang, nggak bisa. Perintah berbuat baik, kalau nggak punya uang, nggak bisa. Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Perintah bersedekah berarti wajib kita mendapatkan uang untuk bersedekah. Mencarinya itu wajib jadinya, tetapi setelah dapat uang bukan untuk kaya, untuk bersedekah. Perintah untuk haji berarti perintah untuk mendapatkan uang untuk naik haji. Maka hamba-hamba yang mengaku benar-benar seorang muslim adalah yang mempersiapkan diri untuk mau melaksanakan perintah Allah. Mana orang-orang yang mempersiapkan diri untuk mau melaksanakan perintah Allah? Menyiapkan dirinya dengan kekayaan untuk melaksanakan semua perintah Allah. Perintah haji, perintah sedekah, perintah membantu, perintah infak, perintah apa lagi? Ya, semuanya itu berhubungan dengan itu. Tapi Allah mengabulkan. Kalau disebut kaya saja nanti kita lupa. Kaya berhenti kita. Kaya untuk bersedekah, kaya untuk berbaik, kaya untuk makan minum orang tua kita, kaya untuk pendidikan anak kita, dan kaya untuk pendidikan. Jadi ini jenis mindset dan yang tadi itu. Kami mohon maaf kalau hal kurang berkenan. Kita lanjutkan nanti dalam tanya jawab kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.